Halo, selamat sore. Salam ya juga untuk Pak Aji dan tehnya bergabung. Terima kasih sudah ikut bergabung. Opening aja sambil nunggu waktu yang sudah ditetapkan nanti jam 16.00 baru nanti kita mulai ke penjelasan mengenai program di waktu jam 16. Saat ini saya berada di tempat kerja saya sendiri di sini di tepatnya sih di rumah ya, karena kita kerja juga di rumah. Ini ada di eh, Ciwalen, Ciwalen Warung Kondang Cianjur. Oke, terima kasih sudah bergabung semua. Jadi kalau Ciwalen ini rumah saya ini saya anggap sebagai tempat marketingnya Pasir Canar untuk sementara saat ini, karena pabrik Pasir Canar sendiri lokasinya ada di Cianjur Selatan, di kecamatan Desa Simpang, kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Terima kasih sudah bergabung. Jarak dari rumah saya ke sana itu kurang lebih 3,5 jam lah. Jadi ke pabrik kalau jadwal ke sana sih seminggu sekali. Jadi nanti ada waktu-waktu yang sudah ditentukan barangkali ya. Nah, ada waktunya ke kebun Pasir Canar, dan ada waktunya saya di sini untuk mengurusi marketingnya. Nah, itu ya lumayan lah, itulah aktivitas saya sehari-hari saat ini ya, masih mengurusi Pasir Canar dan masih mengurusi teh. Nah, nggak jauh-jauh dari teh kita. Kurang lebih 3 menit lagi ya, 3 menit lagi. Bagus teh suaranya. Cek suaranya belum, suaranya ketangkep bagus. Oke, kita sambil minum teh ya. Teman-teman semua juga saya yakin sambil menikmati tehnya juga. Ini teh yang saya minum ini saya coba racik-racik. Sebenarnya ini dari Grey Dragon ya, cuman yang memproduksi ini dia menamai ini apa, highlight, karena bentuk keringannya itu ada seperti garis putihnya di antara garis hitam kumpulan pekonya itu. Jadi lebih senang dengan mengasih nama highlight. Jadi ini highlight produksinya dari Kemuning ya, dari Jawa Tengah. Enak. Ini saya blend dengan daun mint. Hasilnya calming. Jadi untuk pengolahan dari highlightnya ini sama dengan Grey Dragon ya, tentu sama juga dengan apa namanya, white tea ya. Prosesnya hanya 2 kali proses, hanya di pelayuan dan di pengeringan. Oke, sudah waktunya jam 4 seperti yang sudah saya jadwalkan sebelumnya. Saya akan mulai untuk penjelasan mengenai program yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung semua di sini. Seperti yang saya beritakan sebelumnya di storynya Pasir Canar di akun saya, di akun Sukate, bahwa kita mempunyai program teh untuk petani. Nah, teh untuk petani. Saya akan menjelaskan tentang apa sih ini maksudnya. Barangkali teman-teman agak kebingungan, teh untuk petani ini apa. Di bawahnya ada pemberian donasi sekitar 10.000 bibit. Nah, itu kita jelaskan, kita bedah lah mungkin ya. Apa yang dimaksud dengan program Pasir Canar dengan teh untuk petani ini. Yang pertama, latar belakang program ini ada. Sebenarnya nih diawali dengan
donasi dari teman-teman Sila Tea House, asuhannya Ibu Iriana Ekasari. Bunda, barangkali nanti ada yang gini. Wassalam untuk Bunda. Terima kasih sudah menginspirasi kami di sini. Itu penanamannya dilakukan di tahun 2020, sedangkan donasi yang dimulai waktu itu dari 2019, dari November. Tercetusnya itu memperingati Hari Pohon Sedunia. Jadi ternyata Silatim concern dengan itu. Jadi melihat ada Hari Pohon Sedunia, menimbulkan sebuah ide untuk menanam pohon teh, memperingati Hari Pohon Sedunia. Nah, setelah itu Sila mengajak teman-temannya dan kemudian menghubungi kami Pasir Canar untuk menempatkan donasi bibit teh sinensis. Nah, latar belakangnya itu. Mungkin nanti untuk penjelasannya lebih jauh kenapa Sila membuat program yang seperti itu, nanti Mas Reda atau mungkin yang mewakilkan dari Silatim di kemudian hari akan kita tanya, akan kita interview juga, ada IG live-nya di minggu depan ya. Tunggu saja nanti kabarnya dari akun Aku Suka Teh ini. Itu latar belakang. Awal pemikiran kenapa ini bisa berusaha untuk mewujudkan ini. Nah, adapun latar belakang dari Pasir Canarnya sendiri saat ini untuk di yang kedua, jadi penanaman teh untuk petani ini. Nah, di sini tertulis chapter 2. Nah, di sini chapter 2-nya ini dulu ini hanya ada Pasir Canar dengan Sila Tim. Ini Indonesian Artisan Tea Sila itu, bagi yang belum mengetahui ada Sila, bisa dicari juga di IG-nya. Nah, yang chapter 2 ini, season 2 ini, nah kita sudah terbentuk ada Cianjur Tea Lover. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang di Cianjur yang sudah merelakan pemikirannya dibagi dua mungkin ya. Yang saya kenal tuh mereka itu berawal dari orang-orang kopi yang tidak melepaskan kopi tentunya. Nah, cuman menambah keanekaragaman dalam bisa dikatakan berbisnis ya. Baik dalam segi usaha ataupun apapun itu. Jadi mereka tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Kemudian karena tertarik dengan teh-teh spesial, bergabunglah mereka dengan Pasir Canar. Dan akhirnya sekitar beberapa hari yang lalu sebenarnya dicetuskannya. Kalau pembicaranya sudah dari beberapa bulan yang lalu, tapi pencetusan jadinya Cianjur Tea Lover ini baru beberapa hari yang lalu. Nah, jadi di sini ada Pasir Canar, Silatim sebagai boosternya mungkin ya, yang menginspirasi kami untuk melanjutkan di season 2 penanaman teh spesial. Ini season 2 itu ya, sekarang ini tahun kedua. Adapun teh untuk petani. Teh untuk petani ini yang dimaksudkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teh yang kita arahkan untuk ke petani. Saat ini seperti yang saya programkan, teh untuk petaninya dalam bentuk bibit teh sinensis yang akan kita berikan ke petani, donasikan secara cuma-cuma. Yang perlu dipersiapkan oleh petani sendiri hanyalah lahan mereka, milik mereka sendiri. Ini teh untuk petani. Di sini juga ditulis bahwa pemberian donasi 10.000 bibit Camellia sinensis varian sinensis untuk 1 hektar lahan akan diberikan ya untuk gabungan kelompok tani daerah Takokak, Cianjur, Jawa Barat. Terus target penanaman bulan Januari, paling telat bulan Februari 2021. Harapan saya donasi ini bisa terkumpul lebih cepat karena mengejar musim penanaman, supaya tidak terlewat di musim penanaman. Kita di musim penanaman itu selalu diasumsikan diawali bulan November sebenarnya. Yang paling bagus itu November, Desember, Januari, Februari. Diharapkan di bulan itu terakhir di Februari. Makanya di sini target penanamannya kalau bisa Januari, paling telat Februari harus sudah terrealisasi. Mudah-mudahan dengan bantuan tangan teman-teman ini bisa
direalisasikan lebih awal, barangkali mungkin di bulan Desember, itu lebih bagus. Paling bawah ini adalah more information Ferry Kurnia, ya saya sendiri, itu saya Ferry Kurnia. Di sini ada nomor telepon, juga di IG saya juga ada tertulis nomor telepon saya. Bagaimana sistem tentang donasi teh untuk petani ini. Apabila ingin ada pertanyaan untuk lebih lanjut, bisa menghubungi saya secara langsung di nomor saya ini. Kemudian ini juga ada ajakan di paling pojok bawah. Di sini tulisannya yuk jadi bagian meningkatkan kualitas petani teh dengan donasi bibit senilai Rp2.000 per bibit. Nah, di sini tertulis di sini. Saya akan jelaskan satu persatu. Oke. Latar belakang adanya program ini adalah meningkatkan kualitas petani teh Indonesia. Loh, itu adalah motonya Pasir Canar. Moto Pasir Canar ini diilhami oleh foundernya Pasir Canar, Bapak Haji Egi Abdul Kudus, ya kakak saya itu. Keluar moto ini pada saat Jogja Tea Party 2014. Dan sampai sekarang masih menempel karena itu menjadikan moto yang terus dijalankan oleh Pasir Canar. Jadi meningkatkan kualitas petani teh Indonesia. Kenapa meningkatkan kualitas petani teh Indonesia menjadi moto bagi Pasir Canar? Karena usaha teh ini pondasi hulunya itu ada di petani teh. Dengan asumsi apabila kita meningkatkan kualitas petani teh Indonesia, maka produk si pucuk segar dari petani dengan kualitas yang bagus itu sudah memberikan bahan nanti ke tahapan produksi. Di saat produksi mendapatkan kualitas pucuk yang bagus, maka produksi juga akan maksimal. Setelah diproduksi dengan keadaan maksimal, bagian marketing juga dengan leluasanya untuk menjual dengan harga yang bagus. Jadi tidak dijatuhkan di market dengan alasan kualitas yang tidak bagus. Mungkin itu terlalu panjang penjelasannya. Yang saya kutip dari sini, petani adalah pondasi usaha teh. Jadi Pasir Canar yang banyak bergerak di hulu, ikut sedikitnya, mungkin pergerakan kami memang masih kecil, masih sedikit ya. Tapi mudah-mudahan gerakan sedikit ini bisa ikut menggairahkan dunia teh di Indonesia. Jadi moto Pasir Canar itu arahnya ke sana ya. Meningkatkan kualitas petani teh Indonesia. Yang seperti apa? Petani yang berpengetahuan tentang teh, budidaya teh. Terus petani yang bisa memahami kemajuan zaman. Karena usaha itu dalam bentuk apapun, termasuk dalam usaha teh, selalu ada perkembangan zaman. Nah, dengan era yang sekarang digital ini, itu akan lebih mudah, tentunya dengan bantuan teman-teman pemerhati teh yang concern terhadap teh juga bisa ikut ikut andil ya. Mungkin salah satunya dengan program yang Pasir Canar ini buka di saat ini. Kemudian kenapa teh sinensis? Jadi kenapa nggak Asamika gitu ya? Karena basicnya klon Camellia sinensis, teh itu kan nama biologi Camellia sinensis, itu mempunyai 2 klon. Yang satu Camellia sinensis varian Asamika, yang kedua Camellia sinensis varian sinensis. Ya, mungkin untuk pengetahuan yang lebih jauh untuk apa itu Asamika, apa itu sinensis ya, nanti bisa tanya langsung kepada saya. Saya di sini hanya akan secara garis besar saja ya. Kenapa teh sinensis? Nah, untuk Asamikanya sendiri banyak sekali di Indonesia ini, mungkin bisa dikatakan 90% yang ditanam di seluruh Indonesia, baik di kelas petani atau PBS, perkebunan swasta berskala besar ya, ataupun barangkali PTPN, itu semuanya menanam Asamika. Kalau teman-teman yang pernah main ke puncak barangkali, seperti apa sih sinensis yang ada di puncak itu loh? Asamika. Asamika itu yang seperti ada di puncak pas itu loh, gitu. Itu dia terhampar semua kebun-kebun teh. Nah, itu variannya Asamika. Terus programnya pemerintah